Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurencia Alninanga dengan NIM D230400066. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Baik, saya akan mempresentasikan tugas saya, mata kuliah Metodologi Penelitian dan Pendidikan Aplikasi Turnitin. Pengertian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian merujuk pada metode atau cara yang diterapkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam suatu studi. Pemilihan teknik yang tepat sangat krusial karena dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Keputusan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, sumber daya yang tersedia, serta pertimbangan etis dalam praktiknya. Seringkali digunakan kombinasi beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Yang berikutnya, wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti atau pewawancara mengikuti pedoman wawancara yang telah ditetapkan sehingga semua responden mendapatkan pertanyaan yang sama. Teknik ini cocok digunakan dalam penelitian kuantitatif dan survei. Ciri-ciri wawancara terstruktur: memiliki daftar pertanyaan baku yang harus diikuti. Jawaban biasanya lebih mudah untuk dianalisis karena formatnya sudah ditentukan. Cocok untuk pengumpulan data dari banyaknya responden. Meminimalkan subjektivitas pewawancara. Yang berikutnya, wawancara tidak struktur. Wawancara ini dilakukan tanpa pedoman pertanyaan yang baku. Pewawancara memiliki kebebasan untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan situasi dan tanggapan responden. Metode ini lebih banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Baik, ciri-ciri wawancara tidak struktur. Tidak ada daftar pertanyaan tetap. Bertanya sesuai dengan kebutuhan, bersifat fleksibel, dan memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih mendalam, lebih fokus pada pemahaman pengalaman atau perspektif responden. Yang berikutnya kita masuk pada pengertian teknik pengumpulan data kuesioner. Teknik pengumpulan data kuesioner adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari responden melalui sedangkan pertanyaan tertulis. Kuesioner berisi pertanyaan yang telah dirancang secara sistematis untuk mengumpulkan data yang lebih relevan dengan tujuan penelitian. Cara ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif, survei sosial, bisnis, serta studi akademik karena memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar dengan efisiensi waktu dan biaya yang relatif rendah. Baik, ciri-ciri kuesioner. Yang pertama, tersusun secara sistematis dengan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Yang kedua, dapat disebarkan dalam bentuk cetak maupun digital atau online survei. Yang ketiga, menggunakan format jawaban yang beragam seperti pilihan ganda, skala, Likert, atau jawaban terbuka. Yang kelima, bersifat standar, memungkinkan data dari berbagai responden untuk dianalisis secara statistik. Baik, jenis-jenis kuesioner. Yang pertama, berdasarkan struktur pertanyaan. Kuesioner terstruktur berisi pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan format jawaban tertutup seperti pilihan ganda atau skala penilaian. Kuesioner tidak terstruktur mengandung pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memberikan jawaban secara bebas tanpa batasan format tertentu. Baik, berdasarkan metode penyebaran, kuesioner langsung atau offline disebarkan dalam bentuk
cetak kepada responden dan diisi secara manual. Kuesioner online dibagikan melalui platform digital seperti Google Forms, email, atau aplikasi survei lainnya. Ya, baik, kita masuk ke pengertian aplikasi Turnitin. Turnitin adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk mendeteksi kesamaan atau kemiripan teks dalam dokumen dengan sumber lain yang sudah ada dalam basis data Turnitin. Aplikasi ini banyak digunakan di lingkungan akademik seperti universitas dan sekolah untuk mengidentifikasi potensi plagiarisme dalam karya ilmiah, tugas mahasiswa, skripsi, tesis, dan disertasi. Turnitin bekerja dengan membandingkan teks yang diunggah dengan miliaran dokumen yang telah disimpan dalam database sebelumnya. Telah dikirimkan oleh pengguna lain. Setelah proses pengecekan, Turnitin menghasilkan similarity report yang menunjukkan presentasi kesamaan teks dan sumber yang menjadi referensi. Ya, baik, fungsi dan manfaat Turnitin yaitu mendeteksi kemiripan teks. Yang pertama, membantu memastikan bahwa suatu tulisan tidak mengandung unsur plagiarisme dengan membandingkannya dengan berbagai sumber referensi. Yang kedua, meningkatkan kualitas karya ilmiah, mendorong mahasiswa dan peneliti untuk menulis dengan lebih orisinal serta menggunakan sumber referensi dengan benar. Yang berikutnya, membantu dalam sitasi yang tepat, memberikan laporan detail terkait kutipan yang digunakan sehingga pengguna dapat merevisi atau menyesuaikan dengan standar akademik yang berlaku. Mempermudah pengecekan oleh dosen institusi pendidikan, digunakan oleh dosen atau penguji yang memverifikasi keaslian tugas mahasiswa sebelum dipublikasikan atau dinilai. Ya, baik, cara kerja Turnitin, file dapat diunggah dalam berbagai format seperti dokumen, PDF, RTF, dan HTML. Sistem memproses dan membandingkan dokumen. Turnitin menganalisis teks dan membandingkannya dengan miliaran dalam database. Hasil laporan kesamaan similarity report dihasilkan. Ya, laporan menunjukkan presentasi kesamaan serta sumber yang dimiliki, kecocokan dengan teks dalam dokumen, revisi atau evaluasi oleh pengguna. Berdasarkan laporan, pengguna dapat memperbaiki bagian yang memiliki kemiripan tinggi dengan mengubah struktur kalimat atau menambahkan kutipan yang lebih sesuai. Ya, baik, interpretasi hasil Turnitin 0-24%, tingkat kesamaan rendah menunjukkan bahwa karya tersebut cukup orisinal. Yang kedua, 25-49% perlu diperiksa kembali. Mungkin ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki dalam hal kutipan atau parafrase. 50% ke atas, indikasi kuat adanya plagiarisme atau banyaknya kutipan langsung tanpa parafrase yang baik. Langkah-langkah penggunaan aplikasi Turnitin. Yang pertama yaitu login di web www.turnitin.com, masuk user dan password di akun Turnitin. Contohnya pada di bawah gambar ini. Setelah masuk, kamu dapat melihat kelas ID seperti di bawah ini. Klik bagian kelas yang berwarna biru, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Ya, langkah berikutnya silahkan submit paper yang mau di-upload. Akan muncul bagian upload paper, kemudian pilih submit dan tunggu hasilnya. Hasilnya akan muncul cepat atau tidak, tergantung banyaknya file yang di-upload. Ya, setelah itu proses upload selesai, klik tombol konfirmasi dan kembali ke menu assignment list.
Ya, langkah berikutnya, Turnitin akan melakukan proses pengecekan terhadap dokumen tersebut dengan database Turnitin. Proses ini biasanya membutuhkan waktu beberapa menit tergantung pada ukuran dokumen dan jumlah dokumen dalam antrian. Ya, langkah berikutnya setelah itu kita dapat melihat hasilnya. Dengan mengklik menu View pada tampilan ini, kita dapat melihat bagian-bagian yang terindikasi plagiat atau sama dengan sumber lain. Jika ditemukan kesamaan kata, kalimat, atau sumber, segera lakukan revisi dengan mengganti kalimat atau mengubah struktur kalimatnya. Ya, baik, demikian presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.